Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Ilan N. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Halo, perkenalkan nama saya Andi Busi Mulyana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Halo, perkenalkan nama saya Nur Mulyani, saya dari Fakultas Hukum. Halo, perkenalkan nama saya Jorana Isa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Uang panai sebenarnya adalah sebuah penghargaan untuk seorang perempuan. Dilihat dari uang panai. Dalam bidang uang panai itu tergantung dari status sosial yang dimiliki oleh orang tua atau mempelai perempuannya. Sehingga uang panai bisa memainkan harga tinggi karena memang melibatkan banyak orang yang akan dilibatkan. Karena derajat baik itu melibatkan karena melihat dari derajat sosial maupun derajat yang dia miliki seorang perempuan. Sehingga uang panai itu bisa mencapai harga 1 miliar dan hingga miliaran rupiah yang akan terjadi. Dari saya nih. Oke, silakan. Uang panai menurut masyarakat ini adalah suatu tradisi yang ada pada saat zaman dahulu. Nah, hal ini merupakan persyaratan yang wajib dilakukan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Nah, uang panai juga ini biasa dikatakan sebagai uang belanja sebelum melangkah ke pernikahan. Itu saja sih. Oke, kalau saya sendiri, uang panai itu sejumlah uang yang diberikan kepada pihak perempuan untuk keperluan pernikahan. Jadi dengan uang panai itu bisa mengetahui keseriusan pihak laki-laki untuk mendapatkan calon istrinya. Kalau menurut saya sih uang panai adalah diberikan oleh seorang mempelai pria kepada mempelai wanita untuk biaya pernikahan. Saya selaku masyarakat Bugis asli, ya saya sangat menyepakati hal tersebut. Karena kenapa? Karena memang derajat tingginya seorang perempuan itu di situ dilihat, bukan hanya melihat dari dampak tingginya barang, tapi kita dilihat dalam status sosial sebagai laki-laki itu bahwasanya bagaimana keseriusan laki-laki untuk meminang seorang perempuan. Hal yang pertama sebelum memasuki hubungan yang lebih dalam itu harus dilihat dari pondasinya, apakah memang serius di bidang tersebut atau tidak. Mengenai tinggi rendahnya uang panai itu sebenarnya dilihat dari derajat sosialnya. Itu salah satu yang mempengaruhi tinggi rendahnya uang panai yang akan diberikan laki-laki kepada pihak perempuan. Nah, misalnya nih kita memiliki darah biru atau memiliki keturunan Andi. Nah, itu derajat sosialnya tinggi. Jadi hal itu biasa membuat tinggi uang panainya. Nah, untuk setuju atau tidak setujunya tergantung dari perspektifnya kita. Kalau misalnya laki-lakinya mampu untuk memberikan uang panai yang tinggi, boleh-boleh saja, sah-sah saja, selama tidak menyulitkan pihak lelaki. Tapi kalau menyulitkan ya tidak usah, sesuai dengan standarnya saja. Mungkin itu. Oke, kalau saya pribadi, tinggi rendahnya uang panai itu tergantung antara kedua belah pihak, karena yang menentukan tinggi rendahnya uang panai itu atas kesepakatan bersama. Dan kalau saya pribadi setuju atau tidak, saya tidak setuju kalau uang panai itu terlalu tinggi, karena kalau misalnya terlalu tinggi itu akan mengakibatkan hal-hal lagi atau dampak lagi. Jadi kenapa tidak yang sederhana saja? Nah, kalau saya secara pribadi menganggap itu uang panai itu menganggap sebagai adat yang dijunjung tinggi. Nah, setuju atau tidak setujunya itu saya sih tidak setuju. Ya, kalau dari saya pribadi, dampak positif yang bisa saya lihat dari tindakan uang panai itu dilihat bagaimana jika disebutkan angka tinggi seorang perempuan, di situ dampak positif bisa kita lihat bagaimana usaha seorang laki-laki untuk meminang seorang perempuan. Itu salah satu dampak positif yang sangat tinggi, dampak yang kita lihat bahwasanya keseriusan laki-laki itu memang betul-betul ingin meminang seorang perempuan, tidak memandang angka dan lain-lain. Kalau dampak negatif yang kita timbulkan, yang pertama, doktringan kepada masyarakat sosial. Bahwasanya masyarakat Bugis ada dampak negatif sehingga hal tersebut muncul. Ada banyak kalangan-kalangan pemuda yang bukan masyarakat Bugis asli yang ingin meminang masyarakat Bugis mundur sebelum maju.
karena doktringan awal yang terlempar ke dampak negatif yang kepala masyarakat sosial, bahwasanya masyarakat Bugis itu mahal panaiknya, padahal dia belum mencoba, itu nampak negatif. Kalau dampak positifnya ya tidak menyulitkan perempuannya lagi untuk untuk ya menjalankan pernikahan, atau misalnya kayak ada sewa elektron lah, sewa terowongan, pasti itu memerlukan biaya yang tidak sedikit atau banyak, baju persatuan lain dari keluarga, kemudian dari circle. Nah itu ya mempermudah. Kalau untuk dampak negatifnya ya menyulitkan pihak lelaki kalau misalnya terlalu tinggi atau bahkan sampai berratusan atau ber-mm, itu menyulitkan pihak lelaki sih. Mungkin itu. Oke, kalau saya pribadi dampak negatifnya atau dampak positifnya. Kalau dampak positifnya tentunya di pihak perempuan itu bisa menggunakannya semaksimal mungkin untuk keperluan pernikahan. Sedangkan dampak negatifnya dengan uang panai yang tinggi, pihak laki-laki akan kesulitan, dan itu banyak yang terjadi seperti kawin lari atau bunuh diri karena akibatnya tidak bisa mendapatkan pasangannya hanya terhalang oleh uang panai. Kalau menurut saya sih dampak positif dan negatifnya. Nah, dampak positifnya itu ya mempelai wanita tidak pusing lagi biaya resepsinya. Nah, kalau dampak negatifnya itu ya dapat mempersulit laki-laki sih. Mungkin itu saja dari pendapat-pendapat kita tentang uang panai. Saya akhiri, kami akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.